Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisa data, di mana analisa data adalah suatu proses atau upaya untuk mengelola data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah dalam penelitian. Manfaat analisa data yang pertama, mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas. Kedua, proses identifikasi yang lebih handal. Tiga, memungkinkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting. Empat, dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Di mana manfaat analisa data ini adalah sangat penting untuk kita pahami. Oke, kalian tahu apa yang dimaksud dengan data? Data adalah suatu fakta atau kejadian yang masih mentah dan belum memiliki arti bagi penerimanya. Ini adalah yang dimaksud dengan data. Konsep jenis data dibagi menjadi 4, yaitu menurut sifatnya data kualitatif dan data kuantitatif. Dari segi cara memperoleh, ada data primer dan data sekunder. Sedangkan dari sumber, yang pertama adalah data internal dan dua data eksternal. Yang terakhir, dari cara penyusunannya, data dibagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, data ratio. Ini adalah konsep jenis-jenis data. Sebelum kita lanjut ke jenis data, jangan lupa subscribe dan dukung channel ini supaya berkembang. Baik, kita akan membahas tentang jenis data menurut sifatnya. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Bentuk lain data kualitatif adalah melalui gambar, pemotretan, atau rekaman video. Untuk data selanjutnya yaitu data kuantitatif, data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Ini adalah data kuantitatif. Itu tadi adalah contoh-contoh data berdasarkan sifatnya. Untuk selanjutnya jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Teknik yang dapat digunakan antara lain observasi. Yang kedua wawancara, diskusi terfokus, penyebaran, dan kuesioner. Untuk kuesioner itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu offline dan online. Data selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, jurnal, buku, laporan, bisa juga dari media internet. Itu adalah contoh-contoh berdasarkan cara memperolehnya. Untuk jenis data selanjutnya yaitu berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah data internal. Data internal adalah data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya suatu perusahaan, jumlah karyawannya, jumlah modalnya, atau jumlah produksinya. Itu adalah data internal. Sedangkan untuk data selanjutnya yaitu data eksternal, di mana data eksternal adalah data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Misalnya daya beli masyarakat yang mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan. Itu yang dinamakan dengan data eksternal.
Jenis data berdasarkan penyusunannya. Yang pertama data nominal, data yang mendasar pada pengelompokan. Yang kedua data ordinal berdasarkan pengukuran, di mana skala yang digunakan disusun berdasarkan jenjang dan dalam atribut tertentu. Selanjutnya data interval adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang digunakan berdasarkan atribut tertentu. Selanjutnya adalah data ratio, data yang pengukurannya mempunyai nilai nol mutlak tentunya, seperti umur manusia, ukuran timbangan, dan berat badan. Kualitas data, dimana untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas tentu memerlukan data yang berkualitas pula. Data dikatakan berkualitas apabila mempunyai kriteria berikut. Yang pertama adalah objektif, data diperoleh berdasarkan dari lapangan atau hasil pengukuran yang ditampilkan dan dilaporkan apa adanya. Yang kedua adalah up to date, data harus tidak boleh usang karena harus selalu menyesuaikan perkembangan. Yang ketiga adalah relevan, data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti. Yang terakhir adalah representatif, yaitu data yang harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat menggambarkan kondisi nyata atau mewakili suatu kelompok tertentu. Itulah adalah kualitas data, dimana contohnya seperti data representatif, dimana kalau kita mencari data sesuai dengan narasumber yang tepat, tentunya kita membahas tentang pendidikan, maka yang harus kita cari dengan narasumbernya itu adalah misalnya seperti guru atau kepala sekolah, itu contohnya. Baik, untuk teknik selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi, di mana observasi merupakan proses pencatatan perilaku subjek, objek, dan secara sistematis, pertanyaan atau komunikasi dengan individu secara narasumber. Ini adalah contoh observasi. Yang kedua adalah wawancara, di mana wawancara merupakan teknik pengumpulan data menggunakan secara lisan kepada narasumber. Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu secara struktur dan tidak struktur. Teknik selanjutnya yaitu dengan kuesioner atau angket, di mana merupakan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun. Kuesioner dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kalau tertutup itu disertai bilang jawaban. Kalau kuesioner terbuka, responden harus mengisi sendiri jawabannya. Itu bedanya antara kuesioner tertutup dan terbuka. Yang terakhir adalah studi dokumentasi, di mana pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian namun melalui dokumen. Ini adalah teknik pengumpulan data yang bisa kita gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, selalu subscribe dan like. Jangan lupa komentar supaya lebih berkembang. Thank you, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.